Oke, sekarang kita lanjut kepada klasifikasi hadis. Yang perlu digarisbawahi di sini sebenarnya klasifikasi hadis ini kan sebenarnya ya udah tahu dong hadis itu dari Rasulullah kan. Tapi ternyata setelah berkembangnya ilmu hadis perlu beberapa istilah yang ya perlu diklasifikasikan gitu untuk mempermudah kita menyebut hadis-hadis yang ada. Ya gitu kan, memudahkan hadis. Misalnya kalau hadis ini punya satu jalur namanya apa, kalau dua jalur namanya apa. Jadi hanya sekedar untuk mempermudah saja, untuk istilah-istilah untuk mempermudah saja. Nah, seperti itu. Langsung saja ya. Jadi klasifikasi hadis ini bisa dibagi menjadi 4 tipe. Ya kan, kalau klasifikasi itu berarti kita harus tahu nih dasarnya kan ya. Berdasarkan apa? Misalnya klasifikasi berdasarkan, misalnya kalau di dalam biologi kita mengklasifikasikan makhluk hidup ya kan berdasarkan jumlah sel gitu misalnya kan, atau cara berkembang biaknya seperti itu kan. Nah, kita hadis juga mengklasifikasi berdasarkan beberapa kategori. Yang pertama ya kan, berdasarkan sumber beritanya. Berdasarkan sumber berita. Maksudnya gimana sumber berita ini? Oke, sumber berita. Sumber berita maksudnya gimana? Ya karena kita udah tahu kan, kita bahas di permulaan ya atau di muqaddimah tadi bahwasanya hadis ini bisa juga disebutkan ketika misalnya sumbernya bukan hanya dari Nabi ya kan. Bisa dari Nabi, ini juga namanya hadis. Ya kan. Kemudian bisa juga ketika sumbernya dari sahabat. Ini juga bisa dinamakan hadis, namanya hadis apa gitu kan ya, atau tabiin. Ini ada juga namanya hadis apa gitu, jadi berdasarkan sumber beritanya. Misalnya kalau hadis Nabi berarti namanya hadis marfu misalnya, pakai merah deh, marfu misalnya. Kalau sahabat berarti mauquf. Nanti kalau tabiin adanya lagi ya. Ini jadi kelas yang pertama adalah pembagian atau klasifikasi berdasarkan sumber beritanya. Oke, sumber beritanya. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan jumlah jalur. Jadi berdasarkan jumlah jalurnya. Gimana maksudnya jumlah jalur? Nah, misalnya nih, misalnya si A, ya kan? Si A dia mengisahkan suatu ke si B, ya kan? Si B mengisahkan ke si C. Kemudian di sisi lain ya kan, misalnya ada si Z. Dia ceritanya kepada dua orang, ke si Y sama si X. Si Y ya kan dia mengisahkan kepada si P sama si W, PW. Kemudian si X dia mengisahkan kepada si F sama si G misalnya. Lihat di sini, jalurnya kan berbeda. Di A ini dia cuma ada satu jalur. Cuma ada satu jalur. Tapi kalau si Z ya kan, kabar yang disampaikan si Z ternyata dia ada dua jalur, yaitu dari jalur si Y sama jalur si X. Kemudian si jalur Y ini bercabang lagi jadi dua orang lagi, Y sama G. Ini ada istilah tersendiri. Ketika hadis ini satu jalur ini namanya apa, ketika hadis ini jadi jalurnya ada dua namanya apa, kalau misalnya ada 3 jalur itu namanya apa, ya enggak. Jadi ini berdasarkan jumlah jalurnya. Nanti kita akan membahas lebih detail lagi di jumlah jalur. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan diterima atau tidaknya. Diterima atau tidak. Maksudnya gimana ya? Karena hadis sudah tahu dong, ada yang sahih ya kan, ada yang sahih, ada yang dhaif misalnya kan. Ya kalau sahih berarti apa? Kalau sahih berarti diterima, kalau dhaif berarti enggak diterima. Tapi ini singkat banget ya. Kita akan membahas lebih lanjut lagi di sini, diterima atau tidaknya. Kemudian yang keempat ya kan, berdasarkan dikerjakan atau tidak. Dikerjakan atau tidak. Karena ada hadis yang dia tidak dikerjakan, ya kan? Dan ada hadis yang dia dikerjakan. Tidak dikerjakan dan dikerjakan. Lah terus bukannya kalau hadisnya sahih itu dikerjakan, ya enggak. Ada juga buktinya hadis sahih tapi dikerjakan. Ada juga hadis dhaif ternyata dia juga ada juga hadis sahih yang ternyata dia tidak dikerjakan, ya kan. Ada juga hadis sahih yang dia tidak dikerjakan, dan ada juga hadis dhaif yang dia dikerjakan. Apa aja kriteria-kriterianya? Ini makanya perlu diklasifikasikan. Jadi gini ya, singkatnya adalah klasifikasi hadis berdasarkan sumber beritanya dari mana, kemudian berdasarkan jumlah jalur yang ada di hadis tersebut, kemudian diterima atau tidaknya, kemudian dikerjakan atau tidaknya. Singkat seperti itu.